ini Pak, saya yang hubungi kita kemarin dari perusahaan kayu yang ingin memanen di daerah Pak. Jadi begini Pak, ini proyek besar dan pasti nanti keuntungannya juga besar. Nah di sini nanti kalau misalnya sudah berjalan ini proyek, pastinya saya mengambil pekerja dari masyarakat desa tak juga pastinya. Tahu Jibu, ini profitnya ini untuk desaku juga besar. Tapi di sisi lainnya kini merusak untuk desaku, banyak kerusakan yang bisa terjadi. Memang Pak, tapi di satu sisi juga harus kita juga sisi positifnya. Bisa menguntungkan untuk masyarakat tak, dan juga desa tak. Bisa lebih terkenal di luar sana. Bilang ada proyek besar di sana dijalankan. Jadi bagaimana Pak? Lumayan juga di. Saya nih, asal saja kalau begini. Baik. Fishnets, now you only get it in your night dress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Selamat siang, melaporkan langsung dari kantor desa Sambil. Baik, bisa dilihat di belakang saya, para warga melakukan demo akibat desa mereka yang terkena bencana alam baik itu banjir maupun tanah longsor karena suatu proyek penerangan di hulu oleh suatu perusahaan. Baik pemirsa, untuk info lebih jelasnya, saya akan mewawancarai salah satu warga di sini yang terkena dampak ini. Selamat siang Pak. Siang. Untuk desa ini sebelumnya memang sudah sering terkena bencana yang parah atau seperti apa? Sepengetahuan saya itu sebelumnya di desa ini tidak pernah terjadi bencana. Terjadi karena ada proyek di daerah hulu. Tidak ada informasi ke masyarakat. Sebetulnya ini juga nggak bisa kita bilang ilegal karena katanya kepala proyeknya sudah meminta izin di kepala desanya. Tetapi dari kepala desa tidak menginfokan kepada masyarakat. Mungkin itu sekian dari liputan hari ini. Saya kembalikan ke studio. Saya sendiri Pak dari Fakultas Kehutanan Unhas. Jadi begini Pak, maksud kedatangan saya di sini. Saya dengar di desa apa Pak ada proyek pemanen kayu di Pak. Iya deh, ada memang proyek pemanen kayu. Terus jalan di sekitar 8 bulan ini proyek. Kebetulan saya ada penelitian dan penelitiannya itu tentang proyek pemanen kayu. Jadi bisakah di desa ini Pak bila saya lakukan penelitian ini? Saya tidak tahu di, tapi bisa jadi. Bisa jadi Pak. Kira-kira. Pak, bagaimana dengan proyek yang dijalankan? Saya rasa di atas bermasalah karena kebun dan rumah saya hancur. Bagaimana itu Pak? Bagaimana itu proyek Pak? Nah kasih rusak jalan di depan rumahku. Sabar mungkin dulu. Diam Pak, kebunku juga di atas rusak dijadikan tempat bolak-baliknya kendaraan di proyek. Iya Ibu, iya tahu. Iya apa Pak? Sabar apa mungkin tanggulangan kita? Belum jadi tuh proyek, sabar makin. Belum jadi sudah merusak Pak. Bagaimana itu? Tunggu nih. Tunggu apa? Tunggu rusaknya Pak. Tunggu saya. Pak, kebetulan itu ketemu ke ini. Jadi begini Pak, ada mau saya sampaikan ke kita Pak terkait keresahannya. Yang saya dengar warga kemarin Pak, mungkin bisa dikumpulkan masyarakat yang ada di desa ini. Jadi mungkin saya ada sedikit solusi yang bisa membantu keresahan yang ada di desa ini Pak. Perkenalkan, saya Prilly, mahasiswa Fakultas Kehutanan Unhas. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, saya kumpulkan di sini. Saya dengar kemarin ada keresahan yang ada terjadi di desa ini. Mungkin sedikit bisa saya kasih solusi. Jadi mungkin Bapak Ibu bagusnya itu Bapak Ibu mungkin bisa minta dokumen lingkungannya. Terus mungkin saran dari saya sedikit, Bapak Ibu juga mungkin bisa meminta untuk diikut sertakan dalam kegiatan proyek kemarin supaya ada juga keuntungan yang Bapak Ibu dapatkan. Oh ya juga itu kemarin kami sebagai warga itu tidak disertakan dalam musyawarahnya. Sekian video dari kelompok kami. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari video ini. Pertama itu sebelum melakukan pemanenan hutan, terlebih dahulu bagusnya merencanakan bagaimana alur pemanenan hutan yang akan dilaksanakan. Dari dampak positif mungkin bisa dilihat dari pendapatan masyarakat yang meningkat, namun dampak negatifnya itu dapat bersama